LPPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Titin Agustina SP, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas 11 Maret. Hari ini saya akan melaksanakan rekaker uji kinerja praktek pembelajaran di SMK Negeri 4 Pontianak. Selamat pagi anak-anak semua. Baik, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Ibu juga baik ya. Ada temannya tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa? Agus sakit. Agus. Kenapa Agus sakit? Kita doakan ya, semoga Agus cepat sembuh. Hanya Agus saja ya. Bu, izin dulu apa? Oh ya, boleh sekalian melihat bahwa mejanya, kursinya, apa masih ada sampah? Kalau masih ada sampah silakan buang ke tempat sampah di luar kelas. Nah, ini sudah bersih semua mejanya, bawa mejanya. Sudah bagus ya. Karena kalau belajar dalam meja yang bersih, kita akan lebih nyaman dan tidak nyaman. Silakan lagi. Nah, untuk lebih semangat lagi sebelum memulai pelajaran, kita menumbuhkan rasa cinta tanah air kita kepada negara kita, bangsa Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang biasa memimpin lagu wajib di kelas ini? Oke, silakan. Ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan duduk lagi semuanya. Untuk lebih semangat lagi, karena tadi sudah menyanyikan lagu, kita yel-yel semangat lagi seperti biasa ya. Siapa yang memimpinnya? Saya, Bu. Oke, silakan. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, tepuk tangan. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bahan-bahan perhiasan jalan. Nah, Ibu pengen tahu nih pemahaman kalian terkait pembelajaran kita yang lalu. Coba siapa yang bisa menyebutkan jenis material atau bahan apa saja yang dipakai di dalam perhiasan jalan? Oke, silakan. Aspal semen. Siapa lagi yang bisa jawab? Oke, bagus. Coba lagi. Azalea. Batu kerikil, Bu. Batu kerikil. Ada lagi? Udah? Oke, bagus sekali ya. Nah, yang kedua yang dimaksud dengan perhiasan jalan. Oke, Ini dari sebuah struktur jalan yang dikeraskan dengan lapis konstruksi tertentu yang terletak di atas tanah dasar. Oke, benar sekali ya jawabannya ya. Tepuk tangan untuk hari ini. Materi yang akan kita pelajari adalah materi tentang jenis konstruksi perhiasan jalan, di mana tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan mengkaji literatur, kalian bisa membedakan jenis konstruksi perhiasan jalan berdasarkan bahan pengikatnya dengan tepat. Yang kedua, kalian bisa menganalisis penyebab kerusakan pada suatu konstruksi perhiasan dengan cermat. Dan ketiga, melalui kegiatan diskusi, kalian bisa mempresentasikan jenis konstruksi perhiasan jalan dengan baik.
penilaian yang akan Ibu ambil dari kegiatan pembelajaran ini nanti ada 3 ya. Pertama, penilaian sikap. Ibu akan menilai sikap kerjasama saat kalian diskusi ya, saat kalian menyelesaikan LKPD-nya. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Di akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan tes ya melalui kuisis yang akan Ibu bagikan melalui grup WA. Dan yang ketiga, Ibu akan menilai keterampilan kalian yaitu dari presentasi kelompok dari hasil kerja diskusi kalian bersama teman-teman. Paham sampai sini? Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Pernah melihat jalan-jalan yang ada di sekitar lingkungan kita di kota kita seperti ini? Pernah, Bu. Kenapa sih jalannya bisa berbeda? Nah, kenapa Andika? Tergantung dengan kondisi lalu lintas yang dilewatinya, Bu. Oke, bagus. Nah, coba selanjutnya perhatikan tayangan gambar yang kedua. Perhatikan. Bagaimana kondisi jalan ini? Rusak, Bu. Oke, rusak. Nah, sekarang coba kalian perhatikan tayangan video berikut ini. Nah, dari video berikut ini, informasi apa sih yang bisa kalian amati, yang bisa kalian lihat? Oke, coba lihat gimana pendapat kalian gimana? Menurut saya, Bu, video tadi menanyakan tentang kerusakan jalan dan merupakan suatu masalah karena dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Oke, karena rusak jadi menjadi masalah ya. Oke, makasih ya Lian. Nah, jadi setelah kalian melihat beberapa tayangan gambar jalan, lalu ada beberapa jenis kerusakan juga, baik di gambar ataupun dari tayangan video tadi. Nah, ini menjadi satu masalah. Nah, sebelum kalian nanti memecahkan permasalahan yang ada di LKPD, nah kita simak dulu tayangan video berikut ini.
simak tayangan video ini? Sudah, Bu. Nah, jadi nanti tayangan video ini akan membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD ya. Nah, kalian boleh lihat kalian tuh sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing nih kan? Sudah, Bu. Nanti perwakilan dari setiap kelompok ambil rumah kerjanya ke depan ya. Nanti setelah itu ibu jelaskan apa saja yang akan kalian selesaikan. Silakan perwakilan setiap kelompok mengambil LKPD-nya. Semuanya sudah mendapatkan rumah kerjanya setiap kelompok? Nanti kalian baca, pelajari dulu ya langkah-langkahnya. Jika masih ada yang belum paham terkait langkah pemecahan masalah yang ada di LKPD, kalian boleh tanyakan ke ibu. Nah, ibu akan memberi waktu kalian berdiskusi bersama teman kelompok itu 30 menit. Ingat, namanya diskusi itu kerjasama, tidak boleh kerja sendiri ya. Nah, nanti boleh mencari informasi untuk menyelesaikan masalah yang ada di LKPD melalui buku paket yang tadi seperti ibu bilang, modul, juga boleh browsing melalui internet yang ada di HP kalian. Bisa dimulai? Bisa, Bu. Silakan dikerjakan. Nanti ini ibu bagikan. Kan ibu bagi 5 kelompok ya. Semua mengerjakan yang ada di LKPD. Tetapi untuk tampil presentasinya nanti kita bagi kan semuanya mengerjakan yang sama nih. Nah ya. Nah, kelompok 1 dan 2 akan presentasi tentang perkirasan lentur. Kelompok 3, 4 presentasi tentang perkirasan kaku. Yang kelima perkirasan komposisi. Silakan kalian diskusi bersama dulu. Saya tidak akan lagi kepada mencari jenis konstruksi kita harus tahu kelebihan dan kelemahan jenis kekerasan yang kita gunakan. Gimana Nana? Ada yang kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya? tidak Oh iya. Ada yang ditanyakan? Kami kurang bisa mengerjakan LKPD bagian ini. Oh ini. Nah, ini kan ada 2 jenis perkirasan ya. Kalian bisa lihat di gambarnya. Kalian tentukan dari gambar ini bisa nampak ini jenis perkirasan apa. Setelah kalian paham ini jenis perkirasan apa, kalian cari di modul ya, di modul. Lalu kalian lihat mana kelebihan dan kekurangannya. Dicari di antara ini kan acak nih ya. Nah, kalian sesuaikan setelah kalian dapat di modul atau di buku paket mana yang sesuai dengan kelebihannya, kalian tempelkan di sini nanti ya, pokoknya di sini. Nah, nanti kekurangannya juga di sini. Paham? Paham, Bu. Lanjutkan ya.
Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, dari kelompok perkerasan kaku. Yang menyampaikan perkerasan kaku akan dijelaskan oleh teman saya. Perkerasan kaku merupakan konstruksi perkerasan dengan bahan baku degregat dan menggunakan semen sebagai bahan pengikatnya. Perkerasan kaku digunakan pada jalan yang memiliki kondisi lalu lintas cukup padat dan memiliki distribusi beban yang besar, seperti jalan antar lintas, provinsi, jembatan layang, jalan tol, maupun pada persimpangan sinyal. Ada pula struktur lapisan pada perkerasan kaku, yaitu subgrade, base course, dan concrete slab. Oke, selanjutnya kelebihan dan beton yang akan disampaikan teman saya. Kelebihan dalam beton ada beberapa macam, yaitu dapat menahan beban kendaraan yang berat, dapat digunakan pada struktur tanah lemah tanpa perbaikan, dan tahan terhadap genangan air dan banjir. Oke, selanjutnya kekurangan pada jalan beton. Dan kekurangan jalan beton adalah kualitas jalan beton yang sangat bergantung pada proses perencanaan, misalnya pembangunan yang terlalu cepat dapat menimbulkan pergetakan jalan. Untuk mengatasi hal ini dapat menambahkan zat kimia pada campuran beton atau dengan menutup beton pasca pengecoran dengan kain basah untuk memperlambat proses pengeringan. Warna beton membuat suasana jalan jadi keras dan gersang sehingga menimbulkan efek kehati-hatian bagi pengendara di atasnya. Oke. Setelah hasil presentasi dari kami, sekian dari kami, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari hasil presentasi kelompok 3, apakah ada kawan-kawan dari kelompok lain yang ingin menanggapinya? Silakan, jika ada. Oke, silakan kita. Saya hanya ingin menanggapi seterusnya dari kelompok 3 bahwa kelebihan jalan beton lainnya adalah biaya perawatan lebih murah dibanding jalan aspal. Oke, bagus, kita terima kasih. Oke, silakan kelompok 3 untuk kembali ke bangkunya. Kita beri aplaus dulu ya. Selanjutnya silakan kelompok yang akan menampilkan hasilnya. Kelompok berapa? Kelompok 5 dan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfadira Putra dari kelompok 5 dan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Andita Zahra Putri. Dan saya Liana Miko, saya Hasanah Bisa. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan materi hasil diskusi kami dari kelompok 5 yang berjudul pengerasan komposit yang akan dijelaskan lebih oleh Andita. Pengerasan komposit merupakan pengerasan kaku dengan plat beton semen sebagai lapisan fondasi dan aspal beton. Sebagai lapis permukaan, biasanya digunakan pada kendaraan berkapasitas beban berat. Berikut ini adalah komponen pengerasan komposit. Tanah dasar. Selanjutnya ada pengerasan. Pengerasan terdiri atas pengerasan atas dan pengerasan bawah. Lapisan. Kelebihan perkerasan komposit, proses rumit namun kualitas lebih baik, tidak seperti metode perkerasan aspal. Pada jenis komposit digabungkan unsur kaku dan lentur yang memperlihatkan kesan lebih cepat. Biaya perawatan lebih efisien, yakni dari proses perawatan tidak mengeluarkan biaya besar. Pada permasalahan Jalan Tommy Sudarso, Kota Pontianak pada FATG, penyebab umum kerusakan pada jalan tersebut banyak dilalui kendaraan yang melebihi kapasitas jalan, termasuk dalam jenis kekerasan apa jalan foto di atas, komposit. Perkerasan komposit digunakan pada jalan muatan yang hampir statis, seperti mobil yang lambat, daerah traffic light, tempat parkir, dan lain-lain. Oke, sudah presentasinya? Nah, dari hasil presentasi kelompok 5, adakah yang ingin menanggapi lagi? Kelompok berapa yang ingin menanggapi? Kelompok siaran, kelompok 1. Ya, menambahkan masalah dari Jalan Tommy Sudarso. Karena berkenanya air dan juga dekatnya sungai Luas. Oke, bagus ya. Kelompok 1 ya. Terima kasih Roni atas pendapat yang sudah diberikan kepada kelompok
kami. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang belum menampilkan hasil diskusinya. Kelompok berapa yang akan tampil? Kelompok berapa? Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perkerasan lentur yang akan dibacakan oleh Ferdi. Perkerasan lentur merupakan perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat dan lapis-lapiskan perkerasannya bersifat memikul beban. Adapun susunan perkerasan lentur, yang pertama lapisan dasar tanah dasar, yang kedua lapisan pondasi bawah, yang ketiga lapis pondasi, dan yang keempat lapis permukaan. Dan adapun kelebihan aspal yang akan dibacakan oleh Adri. Kelebihan aspal, warna hitam aspal mempengaruhi psikologi pengendara jadi lebih teduh dan nyaman. 2. Tahan terhadap genangan air dan banjir. Kekurangan aspal: 1. Tidak tahan terhadap genangan air sehingga memerlukan saluran drainase yang baik dan untuk proses pengeringan jalan aspal pasca hujan atau banjir. 2. Pada struktur tanah yang buruk harus dilakukan perbaikan tanah terlebih dahulu sebelum ditumpangi oleh konstruksi jalan aspal. Sekian dari kelompok saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah teman dari kelompok lain yang ingin menanggapi hasil diskusi atau hasil presentasi dari kelompok 2? Ibu silakan. Silakan, Eva. Untuk perkerasan lentur, lapisan permukaan yang di atas lapisan permukaan dapat juga dipasang suatu lapis aus atau vertikos, fungsi sebagai pelindung lapisan bagi lapisan permukaan dan untuk mencegah masuknya air dan untuk memberi kekesatan permukaan jalan. Lapis aus tidak diperhitungkan ikut memikul beban. Oke, terima kasih Evan, bagus sekali. Oke, terima kasih juga kepada kelompok 2 yang kami sudah presentasikan. Silakan kembali ke bangkunya, kita beri aplaus dulu. Baik anak-anak, kita sudah melihat beberapa kelompok ya, perwakilan dari beberapa kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, dari hasil diskusi yang tadi Ibu amati kerjasama kelompok ya, Ibu ada menilai kelompok yang paling baik di dalam kerjasama, saling berbagi peran, maksudnya menyelesaikan masalah yang ada di LKPD, begitu juga saat presentasi di depan. Jadi yang Ibu nilai di sini kelompok yang terbaik di dalam kerjasamanya adalah kelompok 3. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Untuk yang selalu presentasikan yang baik itu kelompok 5. Ya, oke, kelompok 5. Sudah bagus ya, tinggal kita nanti kalian belajar lagi bagaimana mempresentasikan dengan baik, begitu juga kerjasamanya kalau Ibu lihat sudah bagus semua. Nah, dari hasil pemecahan masalah yang kalian kerjakan di LKPD, kita sudah membahas tentang kekerasan jalan. Nah, jadi tadi di awal sudah disampaikan oleh temannya prinsip kekerasan jalan ya. Nah, yang kita bahas ini adalah ada berapa tadi? Ada jenis kekerasan jalan, ada berapa? Yang pertama ada konstruksi kekerasan lentur, di mana kekerasan lentur ini yang menjadi bahan pengikatnya adalah aspal. Ya, jadi lapisan kekerasannya bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar. Ini ya. Nah, ini mungkin kita banyak sekali menjumpai daerah-daerah di Kota Pontianak yang menggunakan jenis konstruksi kekerasan lentur ya. Nanti kalian bisa lihat di sekeliling sekolah kita atau di lingkungan rumah kita. Yang kedua tadi kekerasan apa? Kekerasan kaku. Nah, kekerasan kaku disebut juga dengan rigid pavement, di mana bahan pengikatnya adalah semen, ya. Semen kota sebagai bahan pengikatnya. Bisa dengan pelat beton atau tanpa ulangan, diletakkan langsung di atas tanah dasar dengan atau tanpa lapisan fondasi bawah, sehingga beban lalu lintas sebagian besar dipikul oleh pelat beton. Nah, jadi kekerasan kaku ini memiliki kekakuan yang cukup, jadi relatif cukup tinggi.
bila dibandingkan dengan kekerasan nanti. Bisa kalian lihat di sini. Sering ditemukan di mana jalan-jalan ini? Nah, jalan-jalan tol ya, di pelabuhan. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan konstruksi kekerasan komposit. Nah, komposit. Jadi komposit ini adalah kekerasan yang dimaksudkan dengan kekerasan lentur, ya, sehingga dapat kekerasan lentur berada di atasnya dari kekerasan kaku atau sebaliknya. Jadi kekerasan kaku yang ada di atas kekerasan lentur. Ini, nah, untuk kekerasan komposit saat ini banyak sekali digunakan, ya, di jalan-jalan di kota Pontianak. Pastinya kenapa ini banyak digunakan? Pasti kekerasan komposit memiliki keuntungan. Ya, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 5 ya. Nah, jadi ada kelebihan dari kekerasan komposit. Jadi prosesnya memang rumit, tapi kualitas yang dihasilkan itu lebih baik, ya. Ya, tidak seperti pada kekerasan aspal. Biaya perawatan lebih efisien. Jadi untuk biaya perawatannya, maintenance yang ke depan itu lebih efisien. Nah, itu untuk kekerasan yang kita pelajari ini. Nah, untuk masalah yang ada di KPD yang tadi ada perwakilan kelompok 5 yang menganalisisnya, karena tidak semua yang menyampaikan ya di KPD-nya. Jadi permasalahan yang kita temui di Jalan Tomio Sudarso, ya, yang tadi di awal ditayangkan di videonya. Jadi kan jalannya rusak kan? Nah, tadi sebabnya apa tadi? Jalannya rusak. Pertama apa tadi? Banyak. Jadi banyak dilewati oleh kendaraan dengan membawa, membawa kendaraan. Kalian perhatikan ada bawa apa? Peti kemas di situ kan? Lalu lihat kondisi jalan tersebut. Beradanya di dekat mana? Ke kampus. Sehingga kalian perhatikan tergenang dengan air di sana. Ya, apalagi bulan-bulan 12 ini kan? Kalau kita misalnya pagi sekali lihat, pasti dia ada beberapa bagian yang tergenang. Makanya jalan tersebut cepat rusak. Sehingga menurut kelompok 5 ya, tadi kekerasan yang cocok untuk di jalan tersebut adalah kekerasan komposit. Oke. Nah, masih adakah yang belum memahami terkait materi pelajaran kita hari ini? Sudah paham semua? Sudah paham? Ibu pengen lihat siapa sih yang bisa membuat kesimpulan dari hasil kegiatan pembelajaran kita, dari hasil diskusi kita, ya, dari tadi penjelasan yang disampaikan. Siapa yang bisa membuat kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Hasanatun. Jenis konstruksi perhiasan jalan berdasarkan bahan tingkatnya terbagi menjadi 3, yaitu pertama kekerasan lentur, bahan tingkatnya aspal, kedua perkerasan kaku, bahan tingkatnya semen, dan ketiga perkerasan komposit. Siapa lagi yang mencoba menyampaikan pendapatnya, ingin membuat kesimpulan? Silakan. Kelebihan jalan aspal antara lain jalan lebih halus, mulus, dan tidak berlubang, jadi akan lebih nyaman jika melewatinya, dan proses perawatannya akan lebih mudah karena tinggal mengganti pada area yang rusak saja. Oke, selanjutnya kelebihan pada jalan beton antara lain tahan terhadap beban berat kendaraan seperti truk besar yang membawa banyak barang, dan tahan terhadap air dan banjir. Oke, sudah Nabi? Sudah. Terima kasih Nabil ya. Siapa lagi yang akan membuat kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita? Oke, silakan. Faktor untuk penyebab kerusakan jalan antara lain lalu lintas, air, kondisi tanah, proses pengadaan lapisan dan di atas tanah dasar dan iklim. Oke, ada lagi ya, sebenarnya satu lagi ya. Jadi ada jenis materialnya. Oke, terima kasih ya Dede ya. Nah, tadilah kesimpulan dari hasil kegiatan pembelajaran kita. Kita sudah menjalani kegiatan itu. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita lakukan dulu refleksi pembelajaran. Dari awal tadi kegiatan pendahuluan, dari kalian diskusi ya, sampai kalian membuat kesimpulan. Apakah masih ada materi yang belum kalian pahamin atau masih bingung atau udah paham semua? Sudah paham semua. Coba ibu pengen tahu, ibu kan tadi paham semua di bagian. Nah,
Kalau di sini bisa lihat. Ayo, pilih yang mana nih? Siapa yang pilih gambar yang pertama? Saya. Wah, bagus. Jadi ini paham semua nih. Oh, Oke, ada yang kedua? Ada. Tidak ada yang merasa kesulitan. Apa dia bingung? Yang ketiga? Tidak bisa semua. Nanti misal misalnya kita ketemu materi yang masih susah, kalian boleh menyampaikannya di grup WA kita, ya. Nah, kita bisa diskusi, lanjutkan diskusinya di grup WA. Sebelum Ibu akhiri, ya, kegiatan ini, Ibu akan memberikan tes evaluasi pengetahuan berupa soal melalui kuisis. HP-nya dikeluarkan dulu semua, ya. Yang pertama, yang kedua Nabil, dan yang ketiga Kenzo. Ya, oke. Lagi kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita, ya, tentang perhitungan pada konstruksi perkirasan jalan. Ya. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Silakan Masia untuk memimpin teman-temannya. Tuhan, doa pada kepercayaan masing-masing doa. Alhamdulillah, amin. Hari ini kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu.